Rumah-Rumah Naila, buah karya Jenar Maisa Ayu. Entah nama apa yang tepat untuk tempat itu. Bar, restoran, warung. Sepertinya pemiliknya tidak terlalu peduli. Sebagai apa kontainer berukuran 8 kali 20 meter persegi itu dimaknai? Sudah 2 jam setelah Naila membuka tempat usaha barunya yang dinamai Rumah Naila. Kedengaran lebih mendekati makna kediaman ketimbang tempat usaha. Dan memang ia tinggal di sana. Sekitar setahun lalu, Naila membeli sebidang tanah yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan luas tanah rumah sebelumnya. Tapi juga tidak terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas tanah rumah tipe sederhana. Tak sampai 150 meter persegi luas tanahnya. Lalu dibelinya 2 kontainer, satu dijadikan tempat usaha bernama Rumah Naila, dan satunya lagi dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Dulu sekali, saat Naila menikah muda, ia tinggal di sebuah rumah mewah bersama suaminya. Terletak di komplek perumahan elit dengan pos penjaga di halamannya. Tak banyak kewajiban yang harus dilakukannya sebagai ibu rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah, mencuci, memasak, bahkan kopi untuk suaminya pun tinggal minta pembantu untuk melakukannya. Naila juga tidak perlu pusing tentang masalah keuangan. Suaminya yang bekerja di perusahaan keluarga, entah benar bekerja atau cuma supaya kelihatan bekerja, hartanya tak akan habis walau dimakan 7 turunan. Hidup begitu ringan. Hidup yang bagi kebanyakan orang adalah bentuk hidup idaman. Hanya dalam beberapa bulan menikah, Naila hamil dan melahirkan bayi perempuan. Dan hanya dalam beberapa bulan setelah melahirkan, Naila lagi-lagi hamil dan melahirkan lagi-lagi bayi perempuan. Kendati mempunyai 2 balita, tak membuat Naila kerepotan. Karena lagi-lagi pengasuh bagi masing-masing bayinya disediakan. Ia pun memutuskan punya 2 anak saja. Padahal biasanya bagi keluarga peranakan, kehadiran bayi laki-laki amatlah diharapkan. Tapi lagi-lagi Naila diberkati keberuntungan. Suaminya sama sekali tidak keberatan. Hidup begitu ringan. Hidup yang bagi kebanyakan orang adalah bentuk hidup idaman. Sering Naila tak percaya dengan apa yang dialaminya. Dikala media memberitakan tentang peliknya perekonomian, agama diatasnamakan untuk membenarkan kejahatan, perkosaan yang berakhir dengan pembunuhan, pembakaran hidup-hidup terduga maling perabotan, patung dirubuhkan, hewan disiksa tanpa alasan, dan segudang kekacauan yang terkadang sama sekali tak masuk akal bisa dilakukan oleh makhluk yang konon nyaris mendekati kesempurnaan Tuhan. Hidup Naila benar-benar steril tanpa noda. Bisa dibilang tak nyata dalam kehidupan nyata. Maka sering Naila tak percaya dengan apa yang dirasakannya. Bagaimana rumah yang demikian nyamannya, bagaimana suami yang begitu pengertian dan mencintainya, bagaimana kedua anak perempuan cantik, pintar, dan sehat walafiat keadaannya, bagaimana materi bukanlah sesuatu yang harus dirisaukannya, bagaimana
segala yang didambakan kebanyakan orang terjadi di dalam hidupnya. Semua itu tak cukup membuatnya bahagia. Naila selalu bahagia ketika berada di depan laptopnya, ketika jari jemarinya mengetik kata demi kata. Rasa itu sama seperti apa yang ia rasakan semasa kecil saat menulis di buku catatannya. Di buku itu, Naila membuat cerita. Jika ia tinggal di sebuah rumah yang selalu dipenuhi aroma cinta. Di pagi hari, saat ia membuka mata, selalu tercium aroma kopi dan roti bakar yang sudah dipersiapkan ibu untuk ayahnya. Renyah tawa mereka selalu membuat Naila ingin buru-buru bangun dari tidurnya, bergabung dan bercanda. Begitupun saat Naila sedang di sekolah, yang ada di pikirannya hanyalah buru-buru pulang ke rumah, di mana aroma kopi dan roti panggang sudah berganti dengan aroma sosis yang digoreng dalam minyak panas hingga melepuh kulit luarnya. Tak seperti ibu-ibu temannya yang memaksa bahkan memukul jika anaknya tak mau makan sayuran. Ibunya hanya menghidangkan apa yang Naila suka. Dan sedemikian enggannya Naila saat waktu tidur tiba. Rasanya baru sebentar kebersamaan yang dilewatkannya sehabis ayah pulang dan makan bersama. Mereka akan duduk di sebuah meja makan bundar, tertawa, bercanda. Rumah yang dipenuhi aroma cinta itu dinamai kedua orang tuanya, Rumah Naila. Dan itulah nama yang diberikan Naila bagi catatannya. Tapi ia tidak menamakan laptopnya seperti buku catatannya, walaupun keduanya membuatnya merasa bahagia. Sebab seperti apa yang Naila tulis di buku catatannya yang sebetulnya sangat bertolak belakang dengan apa yang dialaminya. Demikian pula yang ia tulis di laptopnya. Ketika rumah yang dihuni dengan suami dan kedua putrinya saat itu adalah rumah beraroma cinta yang nyaris seperti apa yang Naila tulis di buku catatannya. Tapi penderitaanlah yang Naila tulis di laptopnya. Tentang sebuah rumah di masa kecilnya yang tak bernama. Di rumah itu tak ada sedikit pun aroma cinta. Kedua orang tuanya pemakai narkoba. Jika mereka sedang dalam pengaruh narkoba, semuanya baik-baik saja. Tapi jika mereka kehabisan narkoba, mereka menjadi bukan seperti manusia. Naila sering mendapat cacian, bahkan pukulan untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Di usianya yang 10 tahun, Naila sudah melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga memasak seadanya. Jika mereka merasa rumah tidak selalu bersih, maka Naila menjadi sasaran kekesalan mereka. Padahal Naila merasa sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Awalnya mereka hanya memakai narkoba berdua saja. Tapi lama-kelamaan, rumah mereka tak pernah sepi dari tamu. Ada yang datang hanya sebentar lalu segera pergi. Ada yang menginap dan mabuk bersama hingga berhari-hari. Ada pernah juga yang datang menagih uang sehingga mereka harus bersembunyi di dalam rumah yang terkunci. Terjadi seperti itu berulang kali, hingga suatu hari 3 orang laki-laki berbadan besar mendobrak masuk. Mereka memukuli kedua orang tuanya hingga ambruk. Tak berhenti di sana, mereka bergantian meniduri Naila. Aroma alkohol menyeruak dari desahan mereka. Naila menangis dan mengiba, tapi tak ada iba di mata mereka. Tak ada aroma cinta. Semua yang Naila tulis di dalam laptopnya yang tak bernama itu dibaca suaminya. Kamu masih enggak bahagia?
Naila tak bisa menjawabnya. Bisa nggak kamu melupakannya? Naila masih terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepala pada akhirnya. Bisa nggak saya membuat kamu melupakannya? Naila menggelengkan kepalanya. Bisa nggak saya membuat kamu bahagia? Naila tak bisa menjawabnya. Itu sudah cukup untuk membuat hidup yang didambakan kebanyakan orang berubah seketika. Suaminya tak lagi bicara. Ia juga tak lagi pulang selepas jam kerja. Naila tak bisa dan tak mau menyalahkannya. Ia hanya mencoba memperbaiki dengan tak lagi menulis di laptop. Sepenuhnya waktu ia habiskan dengan kedua putrinya. Tapi semakin lama, suaminya tak hanya tak pulang selepas jam kerja. Kadang ia pergi berhari-hari, berminggu-minggu, lantas berbulan-bulan lamanya. Di bulan ketiga suaminya pulang dan bicara, adalah hari di mana ia menceraikan Naila. Sudah ada perempuan lain dalam hidupnya yang membahagiakan dan bisa dibahagiakan, katanya. Lucunya, Naila bisa mengerti sepenuhnya. Naila tahu persis rasanya mencoba mencintai dan dicintai, tapi diabaikan. Sama persis seperti apa yang kedua orang tuanya lakukan. Dengan segala kesadaran, Naila menyetujui untuk meninggalkan rumah dan membawa hanya sedikit uang tabungan yang hanya cukup untuk membayar sewa apartemen kecil dengan 2 kamar untuk 1 tahun ke depan. Walaupun tak ada hak asuh anak dalam perjanjian cerai, kedua putri Naila kelihatannya lebih betah tinggal di rumah ayahnya, dan Naila cukup mengerti keadaan. Selain rumah itu adalah rumah yang mereka tinggali semenjak lahir, rumah itu juga jauh lebih nyaman. Tapi mengerti bukan berarti tidak menyakitkan. Terlebih jika harus mengerti, karena itulah harga yang harus ia bayar untuk menebus kesalahan. Atau katakanlah menebus kekalahan. Saat kedua putrinya bersama ayah dan ibu baru mereka, Naila sering membayangkan sebuah rumah bertingkat 2 dengan kolam renang membelah di tengah-tengahnya, sehingga bisa dilihat dari segala ruangan. Di lantai 2 sisi kiri ada kamar-kamar kedua putrinya, dan kamar tamu di sisi kanannya. Di lantai bawah sisi kiri adalah kamar tidur dan kamar studi Naila, sementara dapur dan ruang keluarga berada di sisi kanannya. Naila membayangkan jika rumah itu sudah menjadi nyata, ia tak lagi mau menggunakan jasa asisten rumah tangga. Ia akan melakukan segalanya sendiri untuk menunjukkan cintanya. Ia akan membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak segala yang mengeluarkan aroma cinta. Ia pun mulai kembali membuka laptopnya yang tak bernama. Dibacanya ulang catatan-catatan pendek dan dijadikannya menjadi beberapa cerita. Setelah terkumpul beberapa, ia kirimkan ke penerbit buku yang dengan segera mau menerbitkannya. Bukan dari buku itu benar Naila mendapatkan uang sebesar yang diharapkannya. Tapi walaupun buku yang diterbitkannya dicetak ulang berkali-kali, ia juga mendapat banyak pekerjaan sampingan yang lebih menghasilkan. Menuliskan buku orang tanpa namanya disebutkan ternyata jauh lebih menguntungkan. Sedemikian menguntungkannya hingga ia bisa membangun rumah seperti yang ia bayangkan. Rumah itu beraroma cinta dengan kolam renang yang membelah di tengahnya. Kedua putrinya sudah lebih banyak tinggal di rumah itu ketimbang di rumah ayahnya yang sudah memiliki seorang putra. Sebelum mereka pulang dan saat mereka pulang sekolah, ada aroma roti panggang, sosis goreng, apapun yang mereka minta. Naila pun membersihkan dan merawat rumah itu dengan segenap tenaga dan cinta. Naila juga hanya membuka laptopnya jika ada tawaran saja. Ia tak tahu mengapa rasanya lebih mudah bahagia bersama kedua putrinya saja.
Mengapa bahagia itu tidak Naila rasakan saat ia bersama kedua putri dan suaminya? Mengapa Naila merasa bahagia hanya saat berada di depan laptopnya? Seperti apa yang ia rasakan semasa kecil saat menulis di buku catatannya yang dinamakan Rumah Naila? Apakah hati Naila sudah lama bercerai dengan laki-laki jauh sebelum mantan suaminya menceraikannya? Naila tetap tidak menemukan jawabannya. Walaupun waktu perlahan menggerogoti usia dan kedua putrinya mulai asyik dengan dunianya yang remaja. Dan aroma cinta perlahan padam, sebesar apapun Naila berusaha menghidupkannya. Mereka lebih senang berada di luar, atau jika tinggal di rumah, mereka lebih memilih diam di kamar. Lalu satu persatu dilamar. Yang tertinggal dari mereka hanyalah sejumput rambut di saringan air ataupun sisir, sepatu-patu kulit usang yang tak pernah lagi mereka semir, album foto, kaos polo, gincu yang hampir habis, bantal yang busanya sudah menipis, penjepit bulu mata yang setengah patah, hati Naila yang berdarah, dan stamina yang melemah. Rasanya tak ada lagi daya untuk membersihkan dan merawat rumahnya itu. Berbagai penyakit pun mulai diidapnya sejak menginjak umur 45 tahun awal tahun lalu. Mulai dari kolesterol, hipertensi, hingga paru-paru. Tapi yang terutama adalah tak adanya alasan ataupun motivasi. Tak ada desakan kebutuhan bagi dirinya sendiri. Lalu Naila membuka kembali laptopnya yang tak bernama, seperti rumah yang ditinggalinya. Di laptop itu ia kembali membuat cerita tentang sebuah rumah kontainer berlantai 2. Di bawahnya adalah tempat usaha dan Naila tinggal di atasnya. Tempat itu menjual apa yang disukai dan tak akan merepotkannya. Kopi bungkusan, bir kalengan, dan makanan yang hanya pada hari itu ia ingin masak saja. Jika tak ada yang datang, paling tidak ia bisa menikmati dan mengonsumsi apa yang ia sukai sendiri. Jika ada yang datang, anggap saja ada yang menemani. Di bagian itu jari Naila berhenti mengetik. Menemani? Entah sudah berapa lama Naila sendiri. Tak berteman, tak juga terlibat asmara dengan laki-laki. Kebutuhan seksual tak pernah terlalu berarti, karena Naila sudah kehilangan birahi sejak perkosaan yang ia alami. Naila menatap laptopnya. Sudah 2 jam setelah Naila membuka tempat usaha barunya yang dinamai Rumah Naila. Tapi tak ada satupun yang sepertinya berminat untuk singgah di sana. Entah nama apa yang tepat untuk tempat itu. Bar, restoran, warung, kontainer berukuran 8 kali 20 meter persegi itu hanya berisi 5 meja. 2 meja cukup besar untuk 4 kursi dan 2 meja kecil untuk 2 kursi di sisi kiri dan kanannya. Keempat meja itu terletak di depan dapur terbuka dengan satu penggorengan dan kulkas berisi bir kalengan. Ruangan itu didominasi warna putih dan abu-abu. Demikian pula dengan meja dan kursi di ruangan itu. Tapi ada satu meja di sudut dekat jendela, tepat sebelum pintu masuk yang berwarna coklat tua. Berisi satu kursi, seolah menegaskan jika meja itu tak untuk berbagi dengan siapapun juga. Meja itu miliknya. Pintu terbuka, membuyarkan perhatian Naila yang membuka pintu terlihat ragu karena tak ada siapa-siapa selain Naila di dalamnya. Buka, Naila menutup laptopnya.